Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat dari kami di sini. Wah, kita bertiga hari ini pakai baju pink ya. Iya nih Kak. Adik-adik di rumah tahu enggak kenapa? Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Tetapi bukan hanya hari Valentine ini saja kita berbagi kasih sayang. Kita bisa berbagi kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun setiap hari. Nah, adik-adik, di hari yang spesial ini, ayo dengan penuh sukacita kita mengikuti kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai doa, kita bernyanyi dulu yuk. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi pada diri kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan mau menjalankan firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami beserta para pemimpinnya. Sudilah Engkau melindungi semuanya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, adik-adik di rumah luar biasa ya Kak. Iya, Sudah Kak. bernyanyi dan berdoa dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Tetapi sebelum kita firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya Kak. Jangan lupa setelah itu duduk yang manis dan lipat tangannya. Tok 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 tok, pintu hati diketok. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila ku dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Bila ku dengar suaranya, sukacita selalu. Sejak aku sakit kusta, aku tidak boleh berkumpul bersama teman-teman. Aku harus hidup diasingkan agar teman-teman tidak tertular. Lihat wajah dan tubuhku dipenuhi oleh luka-luka. Rasanya pedih dan sakit. Wajahku pun terlihat jelek. Betapa tersiksa dan susah hidupku. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang firman Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Saat Yesus sedang bercerita dan banyak sekali orang yang mengelilinginya. Mereka ingin mendengar firman Tuhan. Maka orang kusta ini pun berusaha untuk mendekati Yesus. Tapi orang-orang itu berusaha untuk mengusir dia. "Hei, kenapa kamu di sini? Pergi, pergi!" Ada pula yang berkata, "Ih, kamu terlihat jelek dan menjijikan. Sana, sana!" Tetapi
Orang kusta ini pun tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang itu. Ia tetap berusaha mendekati Yesus. Saat ia melihat Yesus, ia berlutut dan memohon. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus pun mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Dan seketika itu sembuhlah orang kusta itu. Hore, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Lalu Yesus berpesan, "Janganlah cerita kepada siapapun ya, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam dan bawalah persembahan untuk kesembuhanmu." Namun orang itu begitu sukacita. Ia menceritakan kepada orang-orang yang dijumpai. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Wow, hebat, hebat, hebat. Ayo adik-adik di rumah, siapa ya yang hebat? Siapa? Yup, benar sekali. Tuhan Yesus kita itu hebat dan luar biasa. Hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kusta adalah penyakit kulit yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak berwarna putih atau bercak-bercak merah atau juga benjolan yang berisi cairan nanah. Bercak-bercak itu bisa timbul di wajah, di tangan, di kaki, bahkan menyebar ke seluruh tubuh. Dan jika makin parah, penyakit kusta bisa membuat orang-orang kehilangan kekuatan pada anggota tubuhnya, menimbulkan kebutaan dan bahkan kecacatan, yaitu hilangnya jari-jari tangan atau jari-jari kaki atau juga tulang hidung. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta itu dianggap penyakit yang mengerikan dan berbahaya karena dapat menular. Tubuh si penderita pun dipenuhi oleh luka-luka bernanah. Luka-luka itu sangat sulit disembuhkan. Akibatnya, orang yang menderita kusta hidupnya tersiksa dan putus asa karena mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan mereka dianggap najis. Mereka tidak boleh bergaul dan bersentuhan dengan orang lain. Oleh karena itu, hidup mereka pun diasingkan, dikucilkan, bahkan dibuang. Orang-orang menganggap mereka sakit kusta karena kutukan atau karena dosa berat yang sudah mereka lakukan. Kasihan ya adik-adik, nasib penderita kusta pada zaman itu. Nah, ketika si kusta tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dekat situ, ia pun mendekati Tuhan Yesus. Walau orang-orang di sekitarnya berusaha mengusir dia, ia dengan berani mendekati Tuhan Yesus karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menerima dia. Walau ia tampak kotor, tampak jelek, dan tampak mengerikan, dia dengan rendah hati dan penuh harapan datang, berlutut, dan memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus dengan penuh belas kasih tidak marah, tidak mengusir dia, bahkan tidak jijik, tetapi dengan tangan terulur menyambut dia, menjamah dia, dan menyembuhkan dia. Tentu saja si kusta begitu bersukacita.
atas kesembuhan yang boleh dia alami. Ia pun membagikan sukacitanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Belajar dari si kusta, jika adik-adik sedang sakit, jika adik-adik sedang sedih, jika adik-adik sedang susah, atau jika adik-adik sedang ketakutan, ayo dengan rendah hati datang, berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus. Percaya dan penuh harap Tuhan pasti akan menolong kita. Dari si kusta kita juga belajar mau berbagi sukacita kepada setiap orang yang kita temui atas kebaikan yang boleh kita terima dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus kita mau belajar berbelas kasih, menerima sesama kita apapun keadaan mereka, terutama mereka yang sedang menderita. Semoga iman dan kepercayaan yang ada dalam diri si kusta juga ada dalam diri kita. Amin. Bye adik-adik. Kak Niko akan mengajak kalian untuk membuat prakarya. Mau tahu apa prakarya kita hari ini? Yuk, ikuti terus kegiatan kita ya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas kaper berbagai warna, mata-mataan, gunting, spidol, pensil, dan lem. Kita buat beberapa ukuran pola hati. Lalu, pola hati kita gunting. Nah, ini beberapa pola hati yang sudah kakak bentuk. Ayo kita lihat.
kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, sekarang ini kami akan memasuki masa Prapaskah. Sekiranya kami dapat menjalankan pantang dan puasa dengan sejalan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nama Bapa, Putra.